Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Patofisiologi Penyakit Degeneratif. Nah, materi kita hari ini adalah kanker prostat. Nanti kita akan menjelaskan apa itu kanker prostat ya. Nah, sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Gilang Purnomo Widodo, yang kedua ada Wela, terus yang ketiga ada Sri Rahmadani, yang keempat ada Sinta Fitriani, yang keenam ada Amalia Anissa Fitri, dan yang terakhir ada saya sendiri, Antonia Ulandari Diniari. Baik, kita akan melanjutkan ke slide berikutnya. Apa itu kanker prostat? Kanker prostat merupakan kanker yang terdapat pada sistem reproduksi laki-laki. Nah, penyebab spesifik kanker prostat masih belum diketahui dengan pasti. Pria mempunyai resiko untuk terjadinya kanker prostat, yaitu usia, genetik, dan ras. Faktor utama terjadinya kanker prostat adalah usia. Kanker prostat berkembang lebih sering pada usia di atas 50 tahun dan menjadi lebih sering seiring dengan bertambahnya usia seorang. Nah, pada tahun 1999, lebih dari 179.000 kasus dari kanker prostat terdiagnosis di Amerika Serikat. Perkembangan kelenjar prostat dipengaruhi oleh hormon androgen, termasuk testosteron yang diproduksi oleh testis, yaitu dihidropiandrosteron. Kelenjar prostat dapat menyebabkan sering terganggunya miksi, ejakulasi, dan kadang-kadang mengganggu defikasi. Secara normal, kelenjar prostat ini terdiri dari kelenjar dan stroma. Pada pria dewasa, diperkirakan kelenjar prostat panjangnya bisa sampai 3 cm dan berat kurang lebih dari 20 gram. Kelenjar prostat maupun cairan semen banyak mengandung PSA. Pada perkembangan kelenjar prostat, kelainan kelenjar prostat dibagi menjadi 3, yaitu radang, hiperlensia, dan kanker prostat. Respon imun tubuh kita terhadap kanker, yaitu imunitas seluler pada kanker lebih banyak berperan dibandingkan imunitas humoral. Namun, tubuh kita juga membentuk antibodi terhadap antigen kanker. Nah, pada evokator imun humoral terhadap sel kanker melalui rilis oleh antibodi dan komplement, opsoniisasi melalui antibodi, serta hilangnya adehasi oleh antibodi. Ada 3 tahap pembentukan imunitas tubuh. Yang pertama, tahap pengenalan. Yang kedua, ada aktivitas. Dan yang ketiga, ada tahap pelaksanaan evokator. Mekanisme sel kanker untuk melepaskan diri dari respon imun. Sel kanker sendiri dapat melepaskan berbagai faktor imunosupresif seperti TGF-beta yang merupakan sitokin imunosupresif. Nah, kanker sendiri dapat melepaskan berbagai faktor seperti TGF-beta yang merupakan sitokin imunosupresif. Pada penelitian kanker prostat menggunakan subjek manusia, ada korelasi hilangnya reseptor TGF-beta 2 dengan kanker stadium lanjut. Kanker prostat yang resistensi terhadap terapi.
pada kanker prostat stadium lanjut yang resistensinya terhadap pengobatan. Terdapat sinyal transduksi anti-apotik. Pada proses ini, apotesis terjadi pada dua jalur, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Biasanya, jalur ekstrinsik ini dimulai dari ikatan ligat dan FADD, yaitu reseptor pada permukaan sel. Sedangkan pada jalur intrinsik, biasanya dimulai dari adanya stres intersel, kurangnya dari growth factor, dan adanya kerusakan pada DNA, dan kerusakan pada membran mitokondria. Sistem reproduksi pria yang sering berkembang menjadi kanker seiring dengan bertambahnya usia adalah kanker prostat. Kanker prostat lebih sering berkembang pada usia di atas 50 tahun. Penyebab spesifikasi kanker prostat sampai sekarang belum diketahui dengan jelas. Namun, resiko pria untuk terjadinya kanker prostat adalah bisa karena faktor usia, genetik, ras, dan lain sebagainya. Diduga perubahan endokrin pada lanjut usia. Androgen berperan pada perkembangan kelenjar prostat dan memengaruhi polimerasi, diferensiasi, dan fungsi dari sel-sel kelenjar prostat. Prostat spesifik antigen atau PSA merupakan gliprotein yang terdapat di dalam sel kelenjar prostat yang bermanfaat untuk diagnosa kanker prostat. Kanker prostat stadium lanjut ada yang resistensi terhadap pengobatan karena sel kanker prostat dapat menghindari proses apotesis. Sekian dari presentasi kami kelompok 3.